Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Halaman 22, baris kedua. Innallaha farada siyama Ramadan wa sanantu qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, farada, telah menfardukan, telah mewajibkan, siyama Ramadan, puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan itu pertama kali diwajibkan tahun 2 Hijriah. Kalau sekarang 1447, berarti puasa Ramadan itu udah berumur 1445 tahun yang lalu. Pertama kali diwajibkan pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Lah pas pada tahun 2 Hijriah kok 17 Ramadan, salah. Pertama kali diwajibkan pada tahun 2 Hijriah, dan pada tanggal 17 Ramadan di tahun 2 Hijriah itu turun untuk perintah untuk perang Badar. Jadi perang Badar yang para pasukannya diabadikan dalam sholawat Badar itu untuk mengenang para pasukan perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah dan pada bulan Ramadan. Bisa dibayangin puasa saat itu beratnya kayak apa ya? Baru pertama kali puasa, hari ke-17 dari puasa itu ada perintah untuk perang. Lah perang taruhannya nyawa. Kita loh seandainya kok hidup di zaman itu, kira-kira Rasulullah ngumumin besok perang, kira-kira kita izin absen apa ikut hadir? Kayak absen kali ya. Absen ya Rasul, mau nganter anak sekolah. Berat. Perjuangan Islam, perjuangan Muslim di zaman Rasulullah itu enggak seenak kita sekarang. Berat. Sahabat Bilal itu disiksa, diseret, ditelanjangin. Sahabat Ammar bin Yasir ya sama, akhirnya malah sampai dibunuh. Taruhannya nyawa. Kita mah paling taruhannya ya lemes doang ya. Kalau bulan puasa asal nggak ada kegiatan apa-apa, nyalain AC di kamar, rebahan sambil scroll TikTok. Tahu-tahu azan asar, tahu-tahu maghrib. Makanya kalau seandainya bobot keimanan kita orang sekarang dibanding dengan imannya para sahabat, itu kayaknya kok jomplang jauh. Kita itu wes enak. Masjid ya enak begini ya. Ini kadang nih karpet udah bagus, ntar kalau ada kas banyak pengen diganti. Ini loh, udah ada AC, adem. Lah zaman masjid zaman Rasul kan kayak kandang orang adu burung nih. Pernah lihat orang adu burung dara tuh? Oh, di Bojong banyak di pinggir kali itu. Cuman ada tiang 4 biji, atas nggak ada atap, kanan kiri nggak ada dinding, cuman mimbar ada. Itu pun pakai daun-daun itu buat nutupin. Kebayangin kalau Jumatan, sholat duhur, sholat asar panasnya kayak apa? Orang kalau sholat ya bawa kain buat hamparan. Kalau yang nggak punya kain ya asal udah sujud jadi pasir. Nah sekarang kipas masih kurang puas, AC. Keramik masih kurang keren, karpet masih permadani. Gimana nggak enak orang sekarang. Nah itu puasa Ramadan pertama kali itu diwajibkan pada tahun 2 Hijriah.
Dan tahun 2 Hijriah itu turun perintah untuk perang Badar. Wasanantu qiyamahu, dan saya sunnahkan qiyamahu, berdirinya. Maksudnya qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan itu sekarang nyebutnya sholat taraweh. Zaman Rasul itu namanya bukan taraweh, namanya qiyamu Ramadan. Pokoknya sholat malam di bulan Ramadan. Dan Rasulullah menjalani dulu sendirian, nggak kayak sekarang berjamaah, itu enggak, sendirian. Dan beliau menjalani cuman 3 hari atau 4 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat dan seterusnya udah enggak lagi. Berarti kalau terawih di Indonesia itu mirip sunnah Rasul berarti. Lah kan banyak kan di sini kan yang terawihnya cuma pertama, kedua, ketiga, keempat udah enggak terawih lagi ya kan? Itu aslinya yang sunnah itu ya itu. Yang tiga kali, yang 30 itu malah mbok sunahnya siapa? Berarti yang cuma terawih cuma 3. Di sini juga begitu ya? Itu yang asli yang dijalani Rasul itu begitu loh malah. Aslinya begitu. Lah kok sekarang jadi 30 hari gimana ceritanya? Wong dulu cuman 3 hari. 3 hari itu pun Rasulullah sendirian, kayak orang kok sholat ba'diyah gitu. Nah, ceritanya, riwayatnya, ketika bulan Ramadan selesai sholat isya, selesai sholat ba'diyah isya, Rasulullah itu sholat sendirian. Ya di mihrabnya itu yang sekarang masih ada. Lah begitu Rasulullah sholat 2 rakaat, di belakang ada yang ngikutin. Nambah lagi. Hari kedua yang ikut makin banyak. Hari ketiga Masjid Nabawi saat itu kan nggak selebar yang sekarang, masih kecil, yang di ruangan depan doang, yang disebut pintu Jibril, pintu 40 pos. Lah hari ketiga masjidnya nggak muat. Hari keempat Rasulullah habis sholat isya langsung pulang, nggak sholat malam itu lagi. Lah orang-orang pada nungguin, ini kok Rasulullah nggak keluar lagi sholat yang itu, namanya belum taraweh dulu, hanya disebut qiyamu Ramadan. Sampai menjelang datangnya waktu sahur Rasulullah belum keluar, masih ditungguin. Sampai datangnya subuh Rasulullah baru keluar untuk ngimami sholat subuh. Sholat qobliyahnya subuh juga di rumah. Terus besoknya lagi nggak datang Rasulullah, besoknya lagi nggak datang. Akhirnya kemudian ada, kalau nggak salah sahabat Bilal yang memberanikan diri bertanya, ya Rasul, kemarin saya perhatiin engkau sholat sunnah 8 rakaat saat itu, tapi jangan ditanya panjang pendeknya, wes pokoknya 8. Kemarin sholat 8 rakaat. Terus saya tungguin, kami pada nungguin jamaah banyak banget, kok nggak keluar lagi. Lah terus gimana ya Rasul? Jawaban Rasulullah apa? Begini, ini kalau pakai bahasa kita begini. Saya lihat kalian kok kayaknya seneng banget itu sholat sunnah yang di malam Ramadan atau qiyamu Ramadan itu tadi. Hari kedua makin banyak, hari ketiga makin banyak, hari keempat makin banyak. Nanti kalau saya terus-terusin, khawatirnya saya turun wahyu sholat ini jadi wajib. Nah, kalau seandainya taraweh kok wajib lah yo, abot yo. Itu alasan Rasulullah kenapa beliau nggak melanjutkan sholat itu, khawatir takut kalau turun perintah menjadi wajib. Makanya beliau sholat yang dilihat oleh para sahabat cuman 3 hari. Hari keempat seterusnya ya sholat, cuman nggak di rumah. Wong kesaksian dari istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau ada yang beralasan saya sholatnya kan niru Rasulullah cuma 3 hari. 3 hari itu yang dilihat oleh sahabat saat itu. Tapi yang dilihat oleh Aisyah, lu malah tiap malam, bukan hanya Ramadan tok. Alias Rasulullah itu kalau tahajud rata-rata 8
rakaat plus witirnya 3 alias 11. Lah Aisyah ketika ditanya sholat Rasulullah sholat malamnya itu seperti apa, yaitu 8 rakaat plus witir 3. Tapi jangan ditanya tentang panjangnya. Ada seorang sahabat namanya Hudzaifah Al-Yamani. Hudzaifah itu masih muda, seger buger, penasaran dengan sholat malamnya Rasulullah kayak apa. Kemudian Hudzaifah itu ngikuti dari belakang. Umpama Rasulullah sholat di sini, Hudzaifah di belakang. Tapi bacaan Rasulullah itu kedenger, berarti bacanya ya lumayan kencang dari sini sampai ke sana kedengeran. Kemudian batinnya Hudzaifah setelah baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin langsung bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Baqarah nih. Hudzaifah batinnya paling ya 100 ayat ruku, ternyata enggak. Sampai Al-Baqarah habis belum ruku. Kita Al-Baqarah kadang 3 bulan belum kelar ya. Lah iya, saya ini loh kadang 3 bulan belum kelar, kadang inget kadang enggak. Kadang kalau lagi tadarus, lagi rajin iman naik yo seminggu kelar, cuman kadang yo 3 bulan belum kelar. Lah ini 1 rakaat. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin riwayatnya sahih yang meriwayatkan Hudzaifah Al-Yamani. Begitu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, la yukallifullah terus sampai wansurna 'alal qaumil kafirin. Hudzaifah yang di belakang, ruku ini enggak nyambung. Yang disambung bacaan surah An-Nisa dulu. Begitu selesai An-Nisa, Hudzaifah pikirnya, lah yang ini baru ruku. Ternyata enggak juga. Ali Imran. Berarti 3 surat dalam 1 rakaat. Kaya opo? Ya kalau kita bisa sih 3 surat, cuma kan kulhu, kul falak, kunas. Yo. Lah kalau witir terakhir kan gitu ya. Kan 3 surat ya. Iya, kan sama-sama 3 surat, cuman beda kualitas. Beda kuantitas juga. Itulah sholat malamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sering kita dengar kalau lagi ngaji Maulid, biasanya Rasulullah itu kakinya sampai bengkak karena kelamaan berdiri pada saat sholat malam. Kalau kita bengkak kan bukan karena sholat malam ya, semurat. Mata yang bengkak karena ya semurat. Ya Allah. Ya kita kalau niru Rasulullah ya, kalau Rasulullah 3 surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, kita ya 3 surat Kulhu, Kul Falak, Kunas. Yang penting kan 3 surat. Ada riwayat konon katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang namanya sering kita sebut kalau mau muqaddimah tahlil. Itu beliau kalau sholat subuh selalu menggunakan wudhu untuk ketika sholat isyaknya. Lah kalau sholat isya wudhu dari sholat maghrib bisa, saya juga bisa. Tapi kalau sholat subuh wudhu, sholatnya memakai wudhu yang dipakai untuk sholat isya, berarti kan semalaman nggak tidur ya. Kalau tidur itu wudhunya batal. Saya pertama kali dengar cerita ini, ketika mendengar cerita ini pikiran saya langsung akal-akalan tadi. Saya juga bisa. Cuman dengan syarat sholat isyaknya dipepetin subuh. Ya kalau saya. Lah ya kan? Ini dulu zaman saya masih kerja itu kadang kan asal habis sholat maghrib itu kan melanjutin lembur. Belum sholat isya udah melanjutin lembur. Lah kadang kelar-kelar, kadang jam 1, jam 2 baru kelar. Lah begitu kelar lembur kadang nggak langsung sholat, malah rebahan. Lah begitu rebahan itu ngimpi kayak sholat. Begitu bangun, nah itu baru keluar was-wasnya. Saya tadi sholat belum ya? Kayaknya sih sudah. Tapi kok baju yang dipakai masih baju kerja? Belum.
Akhirnya sholat isya. Tapi sholat isyanya kalau subuhnya 4:30, sholat isyanya jam 4:15. Begitu, assalamualaikum, adzan subuh. Berarti kan wudu sholat subuh dari yang dipakai sholat isya. Itu kalau saya. Lah kalau Syekh Abdul Qadir Jailani enggak begitu. Beliau itu sholat selalu tepat waktu. Lah, abot ya. Kita bertahan loh dari maghrib sampai ke isya aja itu abot. Kalau enggak sambil ngaji. Kadang kan ada majelis taklim yang ngajinya habis maghrib ya. Nah itu baru bisa tuh. Kalau di rumah, angel kalau di rumah angel, yo, angel. Habis sholat maghrib yo, mukena dicopot yo, mboh kono yo. Itu prestasi ibadahnya orang-orang hebat. Makanya sampai namanya dikenang, disebut, didoakan jutaan orang. Yo karena prestasi ibadahnya memang kayak begitu. Lah kita sholat aja niru kayak jargonnya Pak JK ya. Pak JK dulu waktu nyapres apa itu? Lebih cepat, lebih baik. Makanya kalau kita sholat pokoknya nyarinya yang lebih cepat, lebih baik. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban. Dan siapa yang berpuasa di bulan Ramadan wa qamahu dan berdiri di malamnya. Berdiri di malamnya itu artinya sholat tarawih. Lah tarawih itu pertama kali berjamaah pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Abu Bakar sholat tarawih itu masih sendiri kayak sholat ba'diyah, qobliyah, ba'diyah gitu. Lah masa Umar bin Khattab ketika ngelihat orang kalau bulan Ramadan habis isya itu di Masjid Nabawi rame, tapi sholatnya sendiri. Lah kemudian Rasulullah alangkah baiknya ini sholat kalau dilaksanakan dengan berjamaah. Saat itu sahabat banyak yang menentang. Umar, kok kamu berani-beraninya nyuruh berjamaah, wong Rasulullah aja enggak nyuruh, Abu Bakar aja enggak nyuruh, lah kok kamu malah nyuruh? Ini bid'ah ini. Oh, jadi orang dituduh bid'ah itu dari zaman dulu sudah ada. Lah Umar itu termasuk orang yang dituduh berbuat bid'ah karena nyuruh berjamaah sholat yang dulu Rasulullah dan Abu Bakar tidak nyuruh berjamaah, tapi Umarnya kekeh. Pokoknya wong saat itu beliau presiden yuk. Nah pokoknya, kalau udah bilang pokoknya itu nggak bisa diganggu gugat. Hari ini sholat ini mulai dilaksanakan dengan berjamaah, dan orang yang ditunjuk pertama kali jadi imam tarawih namanya Ubay bin Ka'ab. Itu orang yang pertama kali ditunjuk untuk jadi imam sholat tarawih. Lah sholat tarawihnya itu kalau dalam keterangan fikih klasik selesainya hampir mendekati waktu sahur. Dulu kan belum ada jam. Lah kalau waktu sahur umpama kok jam 3:30, berarti mendekati waktu sahur paling enggak lah ya jam 3, jam 2 ya. Kelar baru, tarawih baru kelar. Lah sekarang 8:30 belum kelar aja jamaah udah teriak ya. Wah kelamaan, ganti. Lupa mah Al-Hidayah biasanya kelar jam berapa? Jam 8 tarawih. Jam 8 yo. Lah iya kelarnya 8:30. Umpama kok 8:30 tarawih aja belum kelar, belum witirnya, itu di belakang udah pada ngegerendeng. Wah lama amat ini imamnya. Tahun depan jangan dipakai lagi lah imam yang ini lah. Lah Rasulullah itu bukan Rasulullah ya, para sahabat itu sholat tarawihnya kelarnya menjelang waktu sahur. Lah kalau orang sekarang dipraktekkan begitu, yakin masjid musola kosong, sepi. Loh, enggak dipraktekkan begitu aja cuman 3 hari 4 hari tadi ya. Hari pertama, kedua, ketiga mah di mana-mana yo panitia sibuk nyari apa? Bukan tiker.
Tapi ntar hari keempat kelima ini digelar apa enggak? Digelar kok kayak enggak ada orang. Ya Allah. Nah, traweh sampai seperti yang sekarang jadi 20 dengan berjamaah itu pertama kali dilakukan pada masa Umar bin Khattab. Dan yang nyuruh ya beliau. Dan orang yang pertama kali jadi imam sholat taraweh itu namanya Ubay bin Ka'ab. Nah, kenapa dinamakan taraweh? Taraweh itu artinya santai. Tapi sekarang menjalaninya ngebut. Taraweh itu makanya sampai kelarnya, sampai menjelang sahur itu karena sholatnya santai. Begitu assalamualaikum, istirahat dulu. Ntar baru sholat lagi. Assalamualaikum, istirahat dulu, baru sholat lagi. Lah kalau 20 rakaat kan lama. Lah kalau sekarang mah pokoknya jangan kelamaan, langsung sat-set. Kalau perlu aja salam cuma sekali. Apalagi yang di YouTube itu sholat taraweh. Ya Allah, itu kalau mak-mak di sini diajak begitu ya dengkul pada rontok ya. Yes. Siapa yang puasa Ramadan menjalani qiyam Ramadan imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban dan kesungguhan, kharaja maka ia keluar min dzunubihi dari dosa-dosanya, kayaumi waladatuhu ummuhu seperti saat baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya orang yang selesai bulan Ramadannya puasanya full, tarawehnya atau qiyam Ramadannya full, harapannya selesai Ramadan itu dosa-dosa yang hubungannya hablum minallah semuanya terampuni. Nah, itu tadi kharaja min dzunubihi kayaumi waladatuhu ummuhu. Seperti anak yang baru lahir, yang baru dilahirkan oleh ibunya, tentu ia tidak punya dosa. Walaupun itu bocah umpama terlahir dari hubungan yang diharamkan, tetap kalau bocah mah nggak punya dosa. Lah kalau harapannya akhir Ramadan semua dosa udah diampuni yang hablum minallah, kan tinggal satu sisi, yaitu yang hablum minannas. Cuman uniknya masyarakat kota bikin dosanya di Jakarta, lebarannya di kampung ya. Ya termasuk saya. Lah ya kan bikin dosanya di sini sama tetangga kanan kiri sama temen-temen. Lah begitu lebarannya malah di kampung. Lah kan nggak nyambung ya. Kadang kalau saya pikir iya ya. Sehari-hari bikin dosanya kan di sini. Iya kan, lah kita bikin dosa itu kan sama teman-teman begini kan ya, sama teman, tetangga, kanan kiri. Kalau dagang ya sama pelanggannya, kalau orang bekerja ya sama teman-teman kerjanya. Lah begitu lebaran kok lah, minta maafnya sama orang kamu. Lah orang kamu bikin salah apa? Ketemu aja nggak pernah. Ya termasuk saya itu. Cuman kalau saya kan pulangnya biasanya habis sholat id baru pulang saya. Habis keliling ke tetangga kanan kiri baru pulang. Lah iya. Ya karena kan kayak saya misalnya bikin salahnya kan sama tetangga terdekat kanan kiri ya. Ya sama ibu-ibu begini kadang ntar saya ngomong apa takutnya ibu tersinggung. Makanya kadang aja acara penutupan biasanya kan ya intinya saling minta maaf. Lah yang repot kan sama tetangga kanan kiri. Begitu balik ke Jakarta udah kerja lagi. Udah bikin dosa lagi, malah numpuk dosanya. Lah orang kampung ketemu enggak? Ya Allah. Unik nih Bang ya, budaya kita itu unik ya. Lah dosa yang hablum minallah sudah terampuni dengan Ramadan puasanya, kemudian qiyamnya itu sholat tarawehnya, sholat malamnya. Ya yang hablum minannas ya lewat meminta maaf. Lah meminta maaf itu kan enggak ya harus di hari lebaran ayo. Lah setiap kali ketemu pulang salaman itu pertanda saling minta maaf. Ketemu biasanya kalau bubaran majelis taklim, bubaran sholat berjamaah, salam-salaman itu sebagai tanda meminta dan memberi maaf. Karena kadang kita itu
Kayaknya nggak salah, tapi kan orang lain kadang nerimanya yang berbeda. Loh, gara-gara orang kedip aja bisa berantem ya bisa ya. Bisa salah pandang aja bisa berantem. Gara-gara tatapan mata. Kalau orang temperamen, apa lihat-lihat? Oh, padahal mah nggak sengaja. Kita lagi nengok lah, pas kebetulan adu pandang. Loh, makanya ya sering-seringnya kita ini tidak bosan, tidak gengsi, tidak malu untuk minta maaf. Ya siapa tahu ya ada sesuatu yang nyinggung sehingga orang bikin sakit hati. Kadang kita niatnya baik. Umpama ada temen yang belum mau diajak ngaji, ibu jalan dari rumah sampai ke sini. Terus ada temen yang lagi duduk di teras, "Bu, ayo ngaji. Daripada di rumah ngantuk aja, ayo ngaji." Niat kita kan baik ya, ngajak ngaji. Lah bisa jadi itu ditangkepin nggak baik, kayak dia udah bener aja. Kayak dia udah ada jaminan surga aja. Bisa sakit hati. Orang kita ajak baik itu kadang bisa sakit hati. Apalagi orang berbuat nggak baik kita cegah, tambah sakit hati lagi. Kita niatnya baik. Ini saya ada temen cerita, dia punya saudara itu kecanduan